Gue baru aja tinggalin negara tersayangku, Indonesia, buat lanjut kuliah gue di Melbourne, Australia. Dan gue penasaran, kira-kira hari pertama gue di Australia bakal kayak gimana ya? Sebelum lu bilang, "Nit, lebay banget sih, lu pasti udah pernah kunjungi Australia sebelumnya." Iya, nggak salah. Tapi masalahnya, udah 7 tahun sejak gue terakhir ke Australia, dan ini pertama kali gue kesini sebagai mahasiswa. Jadi, jujur gue nggak tahu mau expect apa. Tapi sekarang, gue udah di pesawat, dan dalam 24 jam ke depan, gue bakal coba jawab pertanyaan ini. Kira-kira gue bisa betah tinggal di Australia selama 6 bulan atau enggak? Langkah pertama, penerbangannya. Ya, technically ini masih belum sampai Australia sih. Tapi 24 jam udah dimulai dan belum apa-apa, gua udah stress. So tired. Pesawatnya total 6 jam dari Jakarta ke sini, dan abis Sydney kita transit sebelum lanjut ke Melbourne. Bangkunya enak, nyaman, pramugarinya baik, dan sebelah gua ada orang favoritku di pesawat, saudara gua, Danny. Mungkin you bingung, I stressnya di mana? Pertama, penerbangan ini mulai jam 10 malam. Mungkin lu suka penerbangan malam karena bisa tidur, tapi gua paling benci. Gua kalau tidur harus ada guling, bantal, selimut, dan harus tidur baring di kamar dingin plus gelap dan gak berisik. Sejauh ini, gue cuman ada 2/7, dan gua juga selalu gagal tidur di pesawat sebelumnya. Nathan, kenapa lu beli tiket malam kalau lu susah tidur di pesawat? Karena gue sangat pinter guys. Gue rada terlalu optimis, dan setiap kali gue booking pesawat malam, gue selalu pikir bahwa kali ini gue bisa tidur. Dan sebenarnya gue juga udah siap. Gue bawa tutupan mata, jadi sekarang gue punya 3/7 barang yang gue perlu untuk tidur. Dan gue juga bawa senjata rahasia gue, obat tidur. Yeay, kalau gue berhasil tidur, ini bisa jadi penerbangan tercepat gue selama hidup. Tapi realita kadang beda dari impian guys. Ingat saudara gue Tenny, dia minta obat tidurnya juga, dan pas gue ambilin obatnya buat dia, tiba-tiba obatnya gue jatuh ke tengah-tengah kursi dan hilang total. Gue nggak bisa cari obatnya sama sekali, dan senjata rahasia gue hilang gitu aja. Masih lumayan lah, Nate. You kan ada 3/7 dari kriteria untuk tidur. Bener juga, tapi kalau lu di sekolah dapat nilai 3/7, itu gagal total. Dan nama lu dicoret dari kartu keluarga, dan lu diusir dari rumah. Dan sama aja di penerbangan ini. Walaupun gua ada tutupan mata, bantal, sama selimut, dan gua udah mundurin kursi gua semaksimal mungkin, tetap aja kacau. You pernah nonton video tikus lari di putaran gak? Gak tau kenapa, tiap kali di pesawat, otak gua rasanya kayak tikus itu. Gak bisa diem, selalu aja ada pikiran gak jelas. ADHD gua kayak 10 kali lipat dari biasanya di pesawat, karena gua bener-bener gak bisa gerak sama sekali. Kayak gini sih ini bisa jadi 6 jam terlama di hidup gua. Kalau lu disuruh pilih minuman di pesawat, lu bakal pilih apa? Pasti jus atau soda kan? Ya kecuali lu suka mabok di pesawat dan mau minum alkohol. Tapi itu beda cerita lagi ya. Ini kali pas pramugarinya tanya gua, "Excuse me sir, you mau minum apa?" Gua sih udah siap. "Aku mau susu please." Tunggu sebentar ya. Susunya. Saat I ordered some milk guys. Big baby. Kenapa susu? Susu rasanya enak, bikin kenyang, dan paling penting bikin ngantuk. ChatGPT sampai bilang, milk is one of the best foods to make you fall asleep. Jadi gua minum susunya kayak bayi yang kelaparan dan coba tutup mata lagi. Dan akhirnya berhasil. Gua langsung ketiduran dan mulai mimpi. Nggak sih, susunya nggak berfungsi sama sekali. Mata gua tetap melek dan gua masih nggak bisa diem kayak cacing kepanasan. Sampai tiba-tiba jam 3 pagi, I dapat ide terbagus di sepanjang masa. Gimana kalau gua nonton film aja? Satu film kan rata-rata 1,5 jam. Gua tinggal nonton 4 film, boom, tiba-tiba udah sampai Australia. Very good idea, yang pasti cuman gua pernah kepikiran di dunia. Canda guys. Jadi gua mulai pilih film yang paling menarik, dan ada film in Ready Player One. Filmnya tentang dunia di masa depan, pas semua manusia kerjaannya main game virtual reality. Lucunya, tengah-tengah film, otak gua nggak bisa konsen karena udah rusak. Keseringan main TikTok, dan gua malah jadi ngantuk dan ketiduran. Yeay, akhirnya gue berhasil ketiduran, dan itu adalah tidur terpendek di hidup gue. Karena 15 menit kemudian, pesawatnya tiba-tiba terang, dan pramugarinya datang tawarin gue sarapan. Lihat deh, mata gue jadi gelap banget bawahnya. Tapi sekarang kita ada masalah baru, makanan pesawat. Banyak yang benci, banyak yang suka. Sebenarnya gak ada yang suka sih makanan pesawat. Tapi semoga ini kali beda, karena I pesen omelet sama sosis. Ya, dari nampaknya I gak tahu sih jujur. So as you can see, this is the omelet with the sauces and the beans. It's not really my favorite to be honest. But for the taste it's okay. Jujur, ekspektasi gue emang udah rendah banget, jadi not bad guys. Tapi yang gue shock itu kacang ya, karena ternyata enak banget. Or the beans. They have some like kind of like sweet, like caramelized sauce on it. So the beans are very sweet and they're not too mushy too. Untuk sosis gimana? Sausage tastes like sausage. Overall, okay, not bad. But hopefully our food later in the day will be better. Right, Danny? Tapi ternyata abis makanan yang super enak ini, ya guys, gue nggak bohong sama sekali. Gue dapat kabar terbaik selama 5 jam terakhir. We are about 40 minutes from landing. How do you feel, Danny? Tadi udah bangun. Dari tadi udah nggak bisa, kayak cacing kepanasan, nggak bisa duduk diam. Aku pegel duduk. Dan kita nih kayak jogging track nih, tadi jalan atas bawah. Fitness is my lifestyle. Kita mau ambil
So, 2 hand carry kita dan langsung cepet-cepet ambil bagasi dan bawa ke penerbangan berikutnya, yaitu Qantas dari Sydney ke Melbourne, sekitar 2 jam. My ear is like half blocked. I tadi pilek di pesawat. It's half blocked. This bag. And my bag is in front all the way there. Jadi gue harus jalan ke situ dulu dan ambil koper aja. Akhirnya penerbangan pertama udah beres. Sekarang gue dan Tenny punya masalah baru. Akhirnya pesawatnya mendarat. Setelah 6 jam perjalanan, insomnia, dan kacang pesawat yang surprisingly enak, gue kira penderitaan gue selesai. Ternyata belum, karena sekarang kita harus transit. Dan mungkin lo mikir, transit doang mah gampang. Iya, kalau koper lu keluar cepet, tapi koper gue hilang. Atau lebih tepatnya, belum muncul sama sekali. Udah 15 menit kita berdiri di depan conveyor belt. Itu sambil ngeliatin koper orang-orang lain lewat, dan koper kita gak nongol-nongol. Gue mulai mikir, oke, kalau kopernya hilang, terus gue harus tinggal 6 bulan di Australia cuman pakai baju ini. Entar gue bakal diketawain semua orang dan gak bisa dapet pacar bule dan bakal depresi. Tapi untungnya setelah 25 menit berdiri, koper kita keluar juga. Praise the Lord. Aku bisa nikah sama bule kaya dan gak usah kerja seumur hidup. Tapi sekarang kita harus buru-buru ke terminal buat naik pesawat kedua ke Melbourne. Dan waktu kita sisa 1,5 jam. Ternyata bandara Sydney tuh gede banget. Dan buat ke terminal domestik, kita harus naik bis. Gue sama Tenny langsung lari keluar, nemuin busnya, naik dengan penuh harapan, dan tiba-tiba busnya berhenti di tengah jalan tanpa alasan yang jelas. Kita gak bisa jalan. Dan waktu terus jalan, gue lihat jam, masih ada waktu sih. Tapi kalau busnya diem terus kayak gini, kita bisa ketinggalan pesawat. Gue lihat Tenny lihat gue. Kita berdua udah mulai siap mental buat lari sprint 400 meter kalau perlu. Dan jangan bilangin dia, tapi gue juga udah siap tinggalin Tenny kalau dia larinya pelan. Tapi untungnya beberapa menit kemudian busnya jalan lagi. Dan akhirnya kita sampai. Oke guys, we finally made it to the our gate. Kita habis ini sekitar 15 menit lagi. Kita langsung berangkat ke Melbourne. So semua stres tadi udah aman semuanya. And now it's just udah bisa santai, bisa tiduran di pesawat. Because kita bentar lagi mau sampai Melbourne, and I udah lapar banget guys. I really want to eat some really good food. But now kita mau cuci muka and get ready for our next flight, which is in 30 minutes. Penny is now my favorite cousin. She just got me banana guys. I was so happy. I was so hungry. She gave me banana. Like, emang beli buah doang. Buah enak cup, kayak cupnya sudah segini kayak buat minum. $14 itu kayak 140. Untuk kayak cup buah. Gila ya. Tadi kita pisang tau berapa? Berapa? Satu pisang. Satu pisang berapa? $9. Sumpah. Gila, 25.000 satu pisang guys. Insane. Langsung check-in, langsung boarding, dan akhirnya kita duduk lagi di pesawat kedua. Dan hanya tinggal satu penerbangan lagi sebelum kita sampai. Duduk di pesawat kedua ini rasanya beda. Bukan karena bangkunya lebih enak atau view-nya lebih cantik, tapi karena akhirnya gue bisa napas. Setelah drama koper, bus mogok, dan lari-larian di bandara, gue dan Tenny akhirnya bisa duduk, lepas jaket, dan diam sebentar. Dan lu tahu hal pertama yang gue sadari pas duduk? Gue capek banget. Bukan cuma capek badan, tapi capek mental juga. Tapi ada satu hal yang bikin flight ini lebih santai. Durasinya cuma 1 jam. Gila ya, dari Jakarta ke Sydney 6 jam. Dari Sydney ke Melbourne cuma 1 jam. Dan lu tahu lucunya apa? Ini kali gue langsung ketiduran. Bahkan gak sempet rekam apa-apa. Tanpa obat tidur, susu, atau nonton film. Hidup lucu banget guys. Dan tiba-tiba 1 jam lewat, gue dengar pengumuman dari pilot. We are landing in Melbourne. Dan gitu aja, setelah 7 tahun, setelah semua drama hari ini, gue akhirnya balik lagi ke Melbourne. Tapi kali ini bukan buat liburan, bukan buat jalan-jalan, tapi buat tinggal selama 6 bulan. Kita baru aja keluar dari bandaranya with all our copper. This is trolley, semua guys. trolley number 1. Enak aja. Trolley number 1. Ayang gendong semuanya. Ya, lagi di toilet. Trolley number 2. So, how do you feel, Tan? The weather is so nice. Bener-bener kayak anget. Nggak anget sih, tapi kayak it's warm, tapi it's not hot. Does that make sense? Iya, jadi kayak it's windy, kayak ada matahari tapi jadi terik, tapi ada berangin gitu. Jadi walaupun panas, nggak lepek, kayak nggak humid gitu. Jadi kalau jalan semua kayak enak banget. ya, jadi kayak kalau jalan kayak buang-buang angin gitu. Yeah, so nice. I'll show you guys the view. Jadi you so feel super cakep. fresh gitu. Makanya, jadi kita tadi in the plane, I sempat ketiduran, dia juga ketiduran, bangun udah fresh, kita sampai Melbourne, cakep banget. And then the weather, the angin, it's so nice guys. It's actually so cakep. I'll show you guys. Jadi we came out from here tadi, and look at that. Kita kalau jalan-jalan di sini enak banget. Kita daripada tunggu di dalam situ, soalnya hawanya enak banget. Kayak this is like AC alami gitu. It's crazy, it's so nice. So Tan, we're actually done with all our hard stuff. Sekarang, our next step is checking into our Airbnb kan? Yeah. And Tanisha's friend, baik banget namanya Dodi. Dia sewa mobil buat jemput kita dari airport. Thank you Dodi. Thank you, Dodi. and his girlfriend. And his girlfriend. Anginnya dingin, udaranya segar. Beda banget sama Jakarta yang bikin keringetan bahkan pas berdiri doang. Dan jujur, itu bikin gua sedikit lebih optimis. Mungkin Melbourne bakal seru juga. So, he's gonna drop us to our Airbnb. Dan sekarang kita harus cari mobilnya Dodi. Karena dia bakal jemput kita bakal taruh barang-barang di Airbnb, and kita bakal mulai explore the city.
Iya, mungkin di in between ada napnya dulu. Dia mau tidur, I bilang nggak boleh. I bakal ajak dia semua tempat. Sekarang kita harus jalan ke pick up point karena teman kita udah sewa mobil untuk jemput kita. Masalahnya, bandara ini besar banget. Harusnya kita tinggal keluar doang dan langsung ketemu pick up point ini. Nyatanya, gua dan Tenny muter-muter kayak dua anak hilang. Setelah GPS plus feeling plus tanya petugas, baru kita dapet jawabannya. Ternyata kita harus nyebrang jalanan untuk ke titik jemputnya. Oke guys, kita harus nyebrang jalanan sama pegang troli sama pegang kamera. Ini namanya multitasking. That is the pickup lane one. Tapi tiba-tiba I inget kenapa traveling sama Tenny itu bahaya banget. Karena dia jatuhin kopernya dari troli. Bukan sekali, Here, I got it. Itu kayak tapi 2 kali. Dalam 2 menit. So guys, this is why you should never go traveling with Tenny twice in 2 minutes. Oke. We're gonna park the trolleys here. Kita bakal parkir trolinya di sini sambil tunggu teman-teman kita. Dan abis 5 menit akhirnya teman kita Dodi panggil gua. I'll probably see you juga Bang. Oke bro. Oke. Si Dodi bilang he's gonna come. Dia mobilnya namanya Flexi Car. parking. He said he'll see us. Jadi dia udah mau sampai. And I'll show you guys our car for today. Dia sewa mobil ini buat kita. Dan sekarang waktunya nyetir ke tengah kota Melbourne dan ambil kunci untuk apartemen baru kita. Tapi sebelum itu, Dodi dan Jennifer ada hadiah. Yes guys, kita dikasih donat terpopular di Melbourne. You also got us. What is this, bro? You got us something too. Wow. The donut. Yo, thank you, bro. It's like a Melbourne's That's good. That's Oh yeah, actually? good. Wow. Kita fix bakal gendut di sini. Dan sambil kita nyetir ke apartemen baru kita, gua makan donatnya di mobil sambil lihat pemandangan Melbourne buat pertama kali. Dan gila, makan donatnya sambil lihat suasana Melbourne. Donatnya empuk, manis, dan di momen itu kayaknya jadi makanan terenak yang pernah gua makan. Gua udah capek, jet lag, awas lapar, dan tiba-tiba dikasih donat. Sumpah, ini definisi real friendship. Sambil makan, gua lihat keluar jendela dan itu moment of realization. Melbourne itu vibrant banget, warna-warni, orangnya semua friendly, orangnya kayak seru-seru sendiri, vibe-nya hidup, jalanannya bersih, tapi gak bosenin. Dan gak tahu kenapa, gue langsung suka banget. Tapi gue juga baru sadar sesuatu. So I just realized it's Tenny's first time in Melbourne. I thought you've been here before, Ten. No, never. Crazy. Tenny belum pernah ke Melbourne seumur hidup. Jadi abis kita check-in ke apartemennya, gue mau langsung ajak dia ke 2 tempat favorit gue di sini. Kita lanjut ke daerah apartemen, tapi karena parkir di Melbourne tuh lebih susah dari cari cinta sejati, kita harus ambil kunci dulu di convenience store. Jalan kaki dingin capek, tapi semangat masih 90%. Ya, tapi kalau apartemennya jelek, jadi minus 90% sih. Ambil kunci, sukses. Yes guys, gue disuruh ke minimarket untuk ambil kunci apartemen gue. Gue bingung banget sumpah. I want to pick up some keys. Balik ke mobil, sukses. Ambil koper, ya jujur hampir gagal sih. I penuh soalnya. I know where's the place. You know the... Ooh, that is so scary. Sorry. Gila, I looked for 1 second, bro. That is scary. What the hell? Yes guys, otak I lagi 20% di titik ini. Tapi sekarang saatnya lihat tempat tinggal baru kita. Pas kita nyampe gedung ya, gua jujur deg-degan banget. Ini bakal jadi rumah kita selama 10 hari ke depan sambil nungguin apartemen kita yang baru untuk siap. Dan pas kita baru buka pintunya, wah gila, nyaman banget tempatnya. Bersih, hangat, dan jendelanya gede banget. Bisa liatin satu kota. Dan di momen itu, gue mulai mikir, oke, mungkin Melbourne bakal seru ya. Tapi gue masih belum ajak Tenny ke tempat-tempat favorit gue di sini. Oke, setelah istirahat bentar di apartemen, gue tahu tempat yang gue harus ajak Tenny. Oke. So, Tenny lagi ngomong di HP sekarang. I nggak mau bilang-bilang. Tapi gue mau ajak dia ke frozen yogurt yang terpopuler di sini. Yes guys, first stop kita di Melbourne itu cobain frozen yogurt. Kalau lu temen deket gua, lu pasti tahu gua obses banget sama tempat ini. Gua pertama kali cobain Yochi pas umur 12 tahun. Waktu kakak gua lagi kuliah di Melbourne dan dia sering banget ajak gua ke sini. Jadi Yochi udah jadi tradisi keluarga. Dan sekarang 7 tahun kemudian, gua balik sendiri bawa Tenny buat cobain tempat legend ini. Kita jalan kaki dari apartemen sambil nikmati suasana Melbourne. Pohon-pohon hijau di pinggir jalan, angin yang segar banget, dan vibe kota yang bikin gua pengen jalan kaki terus. Jadi kalau di sini guys, itu free tram zone. Jadi you kalau mau naik bus semua di sini gratis. Tapi kita hari ini mau jalan kaki because you want to explore the city, ya kan Tan? Of course, kita tiap hari juga makan. Enggak, mungkin untuk minggu pertama doang sih. Gila guys, itu udah siap mau makan gula non-stop. Harus dong. Apa ini? Kita lagi. Dan akhirnya sampai juga. Tan, excited?
Do you trust me or not? No. Dan gua lihat logo tempatnya. I confirm it's happiness. Logo Yochi itu bikin gua senyum sendiri. Tempatnya masih gede, rame, dan punya 10 rasa kayak dulu. Gua langsung cobain semua sampel yang dikasih. Yes, semua. Gua nggak peduli diliatin orang. Ada mango, coconut, matcha, vanilla, cookies and cream. Tapi yang selalu jadi favorit gua, salted butterscotch. Toppingnya juga udah gua tahu. Popping pearls, coconut flakes, sama pistachio spread. Kombinasi paling top. Dan sekarang ini moment of truth-nya. Kira-kira rasanya masih sama nggak ya dari 7 tahun yang lalu? Dan Tenny bakal suka nggak ya sama tempatnya? Tenny awalnya skeptis. Ini toppingnya aneh banget, man. Tapi pas kita ambil gigitan pertama, Very good. it's so good. The salted butterscotch is so nice. Look at this, guys. It's so creamy, so thick. Mereka pakai susu Australia asli. It's crazy good. It's crazy good, right? I told you. Pistachio sedikit enak And banget. then the pistachio sauce with the almond. Dan di momen itu, gue rasa happy banget. Karena walaupun semua hal masih rasa asing, karena gue udah nggak di Indonesia, gue bisa rasain satu hal yang familiar dari masa kecil gue. Sesuatu yang bikin Melbourne berasa kayak rumah. Alright then. Now do you trust my taste? Yes. You see? Dia nggak percaya tadi. Setelah puas nostalgia dari Yochi, kita masih punya satu misi terakhir hari ini. Makan malam. Dan I'm mau ajak you ke restoran favorite I di sini. Di sini mereka jual tipe daging yang I bisa guarantee you nggak pernah makan seumur hidup. Apa aja? Jadi I can't tell you anymore, but basically it's gonna be very good. Dan kali ini, gue udah siapin rencana jahat kecil buat Tenny. Tenny nggak tahu, tapi gue udah fix mau pesen satu hal yang pasti bikin dia shock. Ox tongue, alias lidah sapi. Tempatnya juga bukan sembarangan. Ini salah satu restoran terkenal di Melbourne yang emang spesialis lidah sapi. Dan yes, gue udah excited dari sebelum berangkat. Pas antri, gue liat menunya. Nama lidah sapinya Gyutandon. Harganya $24 atau Rp240.000. Makanannya datang dan piringnya gede banget. Porsinya gila sih. Dan yang paling lucu, pas makanannya sampai, baru Tenny nanya, Nathan, itu apaan sih? gue jawab, How do you want to try beef tongue? No. You don't want? No. No for you. Why? I like my meal. Aneh-aneh aja makannya. gue ngerti sih, buat banyak orang denger kata lidah aja udah bikin enak, tapi buat gue, yes guys, mic gue mati di sini, tapi bisa dilihat dari muka gue rasanya kayak gimana. Tapi ini salah satu makanan terenak, teksturnya kenyal, rasanya gurih, dan yang paling penting pedasnya mantap, hangat di perut, apalagi di hawa dingin. Gue makan sambil nikmatin setiap gigitan, sambil Tenny makan menu normal kayak orang biasa. Dan kita ketawa aja sepanjang makan. Dan dengan itu, hari pertama gue di Melbourne resmi berakhir. Dari pesawat yang nyiksa, cuaca yang adem, teman-teman yang baik, apartemen yang nyaman, frozen yogurt nostalgia, makan malam yang super random, dan abis ajak Tenny lihat Melbourne untuk pertama kalinya. Gue akhirnya dapat jawaban gue. Kayaknya 6 bulan ke depan di Melbourne bakal seru abis. Dan jujur, gue gak sabar buat kasih lihat semuanya ke kalian. See you guys very soon.